Terima kasih kepada Cukup membingungkan banget kan. telah membawakan semua ulahnya. Untuk acara yang kelima, ya ini Mau'idul Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Malik. Beliau adalah Ketua Majelis Taklim Darut Taufik di Riyadh. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kurang serempak. Tadi kalau wakil dari Ketua Majelis Taklim mengulang 3 kali, saya mengambil alih saja. Kalau bersolawatan bagaimana? Setuju. Tambah ceria pada malam ini. Setuju. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Monggo bareng. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ghanim bidi salami damat qadam anjara bil mublati fi dami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farrahana ba'da ada'i syauqi syahri Ramadan wa ja'alana ahadu arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat kami taklimi Ketua Majelis Taklim As-Salafiyah yang berdomisili di Buwaidah Al-Qasim, yaitu Kiai Haji Saiful MD. MD saya dengar tadi dari Ustadz Lutfi. MD itu banyak artinya, bisa juga memburu dunia, bisa. Kemudian Madura juga bisa, dan dikira-kira sendiri mungkin lebih banyak dari situ. Tapi rasa takdim saya tidak mengurangi kepada beliau. Wabil khusus kepada akhina Al-Ustadz Lutfi Hamid Hafizahullah. Tidak lupa juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian Jamaah Majelis Taklim As-Salafiyah yang sama-sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di malam yang sangat berbahagia ini
bersama-sama dan yang paling utama kalau kita bersama memuji dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang karena curahan rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bersama dapat berjumpa, kita bersama dapat bersilaturahim, yaitu dalam rangka menghadiri rutinitas Majelis Taklim As-Salafiyah dan juga sekaligus menghadiri acara halal bihalal yang diadakan Majelis Taklim As-Salafiyah pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ini, walaupun jamaahnya kurang lebih dari 500 orang, yang biasanya rutinitas majelis taklim ini hampir 1000 orang jamaahnya. Namun karena faktor banyak jamaah yang mudik ke Indonesia, sehingga pada malam ini mereka tidak bisa mengikuti acara halal bihalal. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ijtima'ana ijtima'an marhumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita, pertemuan kita di malam ini menjadi pertemuan yang penuh berkah, penuh rahmat. Wa tafarraquna tafarruqan maksum. Dan ketika kita berpisah nanti, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, selalu memelihara kita dimanapun kita berada. Amin Allahumma. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mendidik kita, beliaulah yang membimbing kita dari alam kejahiliaan, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni agama Islam. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah. Belum lama berlalu umat Islam berada di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kebajikan, dan bulan penuh ampunan. Kira-kira bulan apa itu, Pak? Ramadan. Di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa kepada seluruh hamba-Nya yang beriman. Kalau tidak beriman tidak diwajibkan. Khusus untuk orang yang beriman, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian yaitu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Artinya sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa hikmah dari puasa itu? Hikmah yang terbesar dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa ketika bulan Ramadan, bertakwa pula ketika bulan Ramadan berlalu. Karena di dalam kalimat atau ayat Al-Qur'an la'allakum tattaqun terdapat tanda-tanda mudharaah. Kalau versi Ustaz Lutfi begitu. Tanda-tanda mudharaah itu fungsinya adalah
sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Ini pengertiannya bertakwa ketika bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan juga dituntut untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping berpuasa menjadi kewajiban kita bersama di bulan Ramadan itu, kita bisa terlatih untuk mengamalkan segala macam ketaatan dan kebajikan. Karena sangat pantas kalau bulan Ramadan itu dijadikan ajang untuk meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amal kebajikan, segala amal ketaatan, pahalanya Bu di bulan Ramadan itu subhanallah dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, orang yang selalu mengamalkan amalan sunnah, ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan amalan wajib. Orang yang mengamalkan amalan wajib, ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai beratus-ratus kali kebaikan. Orang yang salat tarawih misalnya, ia akan mendapatkan pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang telah lalu. Orang yang umroh di bulan Ramadan misalnya, ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang yang mengamalkan, seperti orang yang menunaikan ibadah haji. Ada di antara ikhwan yang umroh bulan Ramadan kemarin. Banyak. Mudah-mudahan tahun depan bisa haji biar tambah banyak pahalanya. Amin. Amin. Allahumma amin. Jadi orang yang mengamalkan umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan orang yang menunaikan ibadah haji. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Dan yang tak kalah penting Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang lebih baik. Terdapat satu malam yang sangat mulia daripada 1000 bulan. Kira-kira apa itu? Malam apa? Lailatul Qadar. Dan malam itu tidak lain adalah malam Lailatul Qadar. Jadi sesiapapun seseorang yang mendapatkan satu malam kemuliaan itu, ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pahalanya menyamai seseorang hamba beribadah kepada Allah kurang lebih 84 tahun. Subhanallah. 84 tahun kalau cari orang sekarang hidup sampai segitu kelihatannya sulit. Umur 40 saja biasanya kolesterolnya sudah tinggi. Umur 50 kadar gulanya sudah hampir 500. 65 hampir sekarang. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan dari penyakit-penyakit tersebut. Amin. Allahumma amin. Ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bagi setiap muslim yang imannya kuat, bagi seseorang yang dirinya berkehendak akan kebaikan, tentu tidak akan menyia-nyiakan peluang emas ini. Ia gunakan waktu luangnya untuk salat tarawih. Ia gunakan waktu luangnya untuk salat tahajud karena iman dan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, berzikir kepada Allah di keheningan malam, sebulan penuh ia lakukan dengan penuh kesabaran. Sebulan penuh ia lakukan dengan penuh ketabahan, sehingga orang yang demikian itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika berpisah dari Ramadan, ketika Ramadan meninggalkan kita, dia akan mendapatkan gelar ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Ia akan mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti halnya orang yang anak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, tidak punya dosa, masih bersih.
seperti halnya kapas, tidak membawa dosa lahir ke dunia ini. Sehingga orang yang semacam itu sangat pantas kalau hari raya merayakan hari kemenangan, merayakan hari kegembiraan, merayakan hari kebahagiaan yang kita kenal dengan Idul Fitri Mubarak. Sehingga yang satu dengan yang lain jika saling bertemu, saling mendoakan, si fulan dengan bertemu dengan si fulan, taqabbalallahu minna wa minkum sholihan a'mal. Yang satu berdoa lagi, taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal a'idin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan aku dan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang pertama ini. Amin. Allahumma Amin. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengindahkan di bulan Ramadan itu? Ia akan merasa sedih, Pak. Ia akan merasa kecewa. Ia akan merasa sengsara. Ibaratkan ia mendapatkan musibah yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena di saat orang-orang sibuk salat tarawih, di saat orang-orang sibuk salat tahajud, ia hanya berleha-leha di istirahat belakang ini. Bukan sana, di belakang ini ada istirahat. Kemudian orang itu merasa kecewa karena tidak mengambil, artinya tidak menjadikan bulan Ramadan itu sebagai ajang peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama salafun saleh ketika datang hari raya, mereka mengucapkan ahsanallahu ajaakum. Semoga Allah menjadikan kebaikan bagimu atas kesusahanmu saat ini. Dianggap mempunyai musibah yang paling besar. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Ramadan telah meninggalkan kita. Namun yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amal perbuatan kita yang ketika di bulan Ramadan dikerjakan oleh kita, baik itu berupa ketaatan atau perbuatan maksiat. Namun bukan berarti pupus harapan kita untuk bertaubat dan meraih kebaikan-kebaikan setelah Ramadan berlalu. Sama sekali tidak. Kan masih banyak Ramadan, bulan-bulan yang akan datang setelah Ramadan. Ramadan telah pergi, tapi kita kan bisa dapat berpuasa Senin Kamis, berpuasa hari-hari putih, atau berpuasa 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Salat tarawih telah pergi, kita bisa menggantinya dengan salat duha, salat malam, atau paling tidak kita hadir di beberapa majelis taklim, dan alhamdulillah kita ini sudah mempunyai majelis taklim as-salafiyah seperti yang diterangkan tadi oleh Al-Ustaz Musta Lutfi Hamid. Karena jamaah majelis taklim ini sudah berjalan kira-kira 6 bulan. Untuk itu kami sangat bersyukur sekali di tengah-tengah kita sebagai pemburu rial, tapi masih bisa membentuk jemaah majelis taklim as-salafiyah ini merupakan yang harus disyukuri oleh setiap umat Islam. Jadi bukan karena tujuannya untuk mencari dunia, tapi di sisi lain kita masih mementingkan akhirat kita. Bahkan di dalam hukum berkata, "May yuridid dunya fa 'alaihi bil 'ilmi, wa may yuridul akhirah fa 'alaihi bil 'ilmi." Jadi orang yang menginginkan dunia kuncinya dengan ilmu. Tanpa ilmu berarti itu bukan tempatnya. Orang yang menginginkan akhirat itu harus ada ilmunya. Tanpa ilmu berarti dia sesat. Oleh karena itu sekali lagi dengan adanya majelis taklim yang dipimpin Kiai Haji Saiful MD tadi, saya sangat mendukung sekali. Bahkan kalau saya telepon Kiai Haji Saiful ini dari Riyadh, biasanya beliau itu sangat sibuk mencari dunia. Terus terang ada orangnya. Kalau saya telepon, assalamualaikum, katina Bapak Saiful, alhamdulillah, bedenang kaimah nikah nyarepakan.
nyari makan. Tapi di tengah-tengah nyari makan itu beliau masih bisa mengatur waktunya bagaimana kewajiban seorang muslim. Buktinya sekarang kita mempunyai majelis taklim as-salafiyah, itu juga berkat dukungan para ikhwan yang lain, yaitu jazakumullahu khairan bagi siapa yang ikut andil menyemarakkan majelis taklim as-salafiyah ini. Oleh karena itu, saya dukung sepenuhnya untuk meningkatkan komunitas kita sebagai orang Muslim, wa khususan bagi jemaah yang ada di Banten ini untuk selalu bersilaturahim, karena silaturahim ini dituntut oleh agama. Oleh karena itu, sekali lagi kepada para jemaah, terutama pada pengurus, lanjutkan jihad kalian untuk menegakkan kalimat Allah. Karena ini merupakan termasuk jihad yang dituntut pada masa yang sekarang ini. Subhanallah, fitnah sudah ada di mana-mana. Sekarang anak-anak kecil juga, internet juga, ini termasuk fitnah sebetulnya. Namun ini tergantung ke orang tuanya. Jika orang tuanya mendidik, insya Allah tidak terarus atau tidak terbawa dengan fitnah. Bisa juga komunitas ini artinya termasuk kewajiban yang memang dituntut. Seperti halnya kita tidak mengetahui tentang cara hukum, seperti halnya sholat, berwudu. Hadir di majelis taklim as-salafiyah merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Karena di dalam kaidah usul fikih, ma la yatimul wajibu bahwa wajib. Jadi sarana ini termasuk kewajiban jika memang kita membutuhkan untuk solusi dalam beribadah, dalam ibadah sehari-hari. Oleh karena itu, sekali lagi saya sangat mendukung atas adanya majelis taklim as-salafiyah ini. Kemudian yang terakhir, yaitu walhasil Bapak Ibu Saudara sekalian, mengambil kebaikan bukan hanya di bulan Ramadan saja, karena masih banyak bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Wabil khusus dalam kesempatan halal bihalal ini, di samping kita bersalam-salaman, artinya bermaaf-maafan, akan lebih baik kalau kita bersama untuk mengintrospeksi diri masing-masing demi kebaikan kita di bulan-bulan yang akan datang. Karena tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu bulan Ramadan yang akan datang. Dan jangan berputus asa atas ampunan, atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Az-Zumar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kata Allah, wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas akan dirinya, yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa hambanya jika ia memang benar-benar ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun bentuk dosanya. Bahkan di dalam hadis qudsi diterangkan, lau dhunubuka anana sama thumma astaghfartani la ghafartu lak. Jika dosamu setinggi langit, kata Allah, jika kamu benar-benar ingin bertaubat kepadaku, la ghafartu lak, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini merupakan rahmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita tidak
meremehkan untuk melakukan dosa dan tidak berputus asa apa yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sama-sama dirahmati Allah. Untuk itu sekali lagi di dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjaga nilai-nilai Ramadan dimanapun kita berada, sehingga dengan demikian kita semua dapat menyempurnakan hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan secara horizontal kita dapat membangun hubungan sosial dengan baik, hablum minannas. Mudah-mudahan kita semua masih tetap mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita tetap beristiqamah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari hal-hal yang mungkar. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekian apa yang bisa saya sampaikan karena jamnya sudah 2:30, karena saya juga agak lapar. Mudah-mudahan konsumsinya cepat keluar sebentar lagi. Atas perhatiannya banyak-banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya bukan niat untuk menggurui, namun sekedar hanya untuk nasihat menasehati. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Semoga nasihat kita bermanfaat bagi umat Islam dan sahabat-sahabat yang hadir di sini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana bisa mengambil suatu hikmahnya. Amin. Menginjak acara yang terakhir, yakni doa sekali penutup.